Tribuners, selamat siang. Jumpa lagi dalam bincang-bincang bisnis bersama Tribun Jogja. Bersama saya Singgi Wahyu. Dan kali ini kita akan bicara tentang pariwisata di Jogja. Tema kita adalah pariwisata Jogja menyambut new normal. Bulan aman anti wedi di era Jogja wajar anyar. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 cukup mengguncang berbagai sektor perekonomian termasuk di Jogja. Dalam hal ini adalah pariwisata Jogja yang mana adalah termasuk penopang utama perekonomian DIY. Ini juga turut merasakan dampak yang luar biasa, termasuk dengan sepinya wisatawan karena tidak ada yang datang. Nah, untuk itu kita akan menggali dari para narasumber kita. Ada 3 narasumber hari ini, yaitu Bapak Dedi Pranowo, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia wilayah DIY. Kemudian ada Bapak Udi Sudianto, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Kemudian ada Bapak Rahman Surahman, Asisten Owner dari Jogja T-shirt. Nah, untuk Tribuners yang ingin nanti menyampaikan pertanyaan atau undang-undang seputar dunia pariwisata, silakan mengajukan pertanyaan di kanal media sosial Tribun Jogja, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Silakan nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir cantik dari Jogja T-shirt. Nah, untuk itu kita langsung saja bertanya kepada para narasumber kita. Selamat siang, Bapak-bapak. Selamat siang. Ya. Pak, pandemi ini cukup menghantam ya industri pariwisata di Jogja. Kemudian ada secara harapan adanya new normal ya. Nah, kira-kira apa saja Pak persiapan dari insan pariwisata di Jogja ini untuk menyambut new normal itu? Mungkin ke Pak Dedi dulu. Jadi begini, memang pandemi COVID-19 ini yang pertama terpukul adalah kita, dan nanti yang kembalinya itu yang terakhir. Namun demikian, kita memang setelah berjalannya waktu ini, kita berusaha untuk bangkit. Karena memang di BRI ini, pandemi ini 22 hotel, yang pertama dulu, hotel dan restoran, itu masih bertahan untuk buka. Ya. Kemudian dari 480 sekian, hanya bertahan 22 hotel dan restoran dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh BPP BRI Pusat. Nah, saat ini singkat cerita itu sudah ada 102 hotel dan restoran yang sudah mulai buka. Geliat pariwisata di era Jogja Wajar Anyar ini sudah sangat kelihatan dan kita berharap terus berlanjut. MICE ini juga sudah mulai. Kemarin kita dengan ASITA juga ASITA mengadakan di Hotel Grand Kesa juga menerapkan protokol kesehatan yang ada, dan di hotel-hotel yang lain pun kita juga menerapkan protokol kesehatan. Perlu diketahui bahwasanya kita belum mengizinkan buka apabila belum bisa menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Artinya sudah cukup aman untuk masyarakat bepergian dan menginap di hotel. Ya, jadi gini, kalau dari segi hotel dan restoran yang telah buka dan sudah mendapatkan izin dari kami, tentu itu aman. Tapi perlu diketahui banyak hotel, restoran maupun penginapan, homestay yang belum tergabung dengan kita. Jadi kita meminta wisatawan juga bisa pilih-pilih mana yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar atau dengan yang belum, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Protokol kesehatan yang dilaksanakan seperti apa Pak di sana? Ya, salah satu contoh protokol kesehatan yang ada di BPPHRI itu meliputi infrastruktur dan SDM. Ya, infrastruktur itu meliputi yang kita lihat bersama, tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, termogan untuk mengukur suhu, dan juga alat pengaman diri
yang lainnya, terutama untuk front office dan juga yang melayani. Tentunya selain itu juga kami harus menyediakan kamar emergency. Jadi peradaban baru ini merubah semuanya, dari kita pelaku maupun konsumen yang akan menginap di hotel atau makan di restoran anggota kami. Tentunya harapan kita tidak ada lagi yang terpapar virus maupun yang terkapar ekonominya karena virus COVID-19. Terkapar ya Pak ya? Iya, terpapar dan terkapar. Ya. Baik, Pak Udi, mungkin seperti apa kesiapan teman-teman dari Biro Perjalanan ini untuk menyambut new normal? Jadi Asita itu menganggap bahwa new normal itu bukan berarti merdeka ya, bukan dalam arti merdeka bebas, bukan itu seperti itu. Tapi kita memang menerapkan protokol-protokol yang cukup ketat dan itu harus dipenuhi oleh anggota kami dan juga oleh wisatawan. Artinya kami mempersiapkan semua protokol itu sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dan tentu juga yang ada di WHO. Kemudian juga ada sebuah prasyarat tamu apabila mau masuk ke Jogja yang dihandle oleh kami adalah self-assessment. Jadi wisatawan hanya cukup segitu sampai situ self-assessment, artinya tamu itu mengisi form, mengisi sebuah pertanyaan, kira-kira sebenarnya cukup simple, tapi harus dijawab dengan jujur dan benar, di mana hanya seputar masalah kesehatan mereka. Artinya apakah mereka kena flu dalam 14 hari, apakah pergi ke daerah yang red zone gitu ya. Kemudian apakah mereka pernah kontak dengan yang pernah terpapar oleh COVID. Itu harus kita dapatkan seperti itu. Karena hasil ini merupakan sebuah tanggung jawab dari seorang wisatawan sebelum memasuki suatu daerah khususnya Yogyakarta, sehingga dari situ kita masih bisa menyatakan bahwa wisatawan ini adalah aman karena kita di samping kita menerapkan protokol kesehatan tadi, tapi kita harus memperhatikan juga CHSE-nya, cleanliness, kemudian healthy, kemudian safety environment gitu ya. Jadi safety-nya bukan hanya untuk wisatawan itu sendiri, tapi juga untuk environment. Environment tidak hanya environment secara lingkungan, tapi lingkungan sosio-kultural juga mereka juga harus bertanggung jawab pada situ. Nah, kemarin seperti yang sampaikan Mas Dedi, Asita hari Sabtu kemarin kita mengadakan simulasi dan di situ kita mengadakan juga sosialisasi bagaimana sih penerapan SOP untuk handling tamu dari awal sekali, dari ketika mereka sampai di airport, kemudian handling ketika di mobil, kemudian di destinasi, di hotel, dan kembali lagi ke airport lagi. Kita simulasikan itu. Dan kemarin juga kita mensimulasikan untuk MICE meeting, penerapan protokol kesehatan dan SOP meeting yang baik dan benar itu bagaimana. Untuk dari pendaftaran kita mencoba menggunakan Google Form. Ya, kemudian untuk registrasi ketika mereka sampai kita juga menggunakan QR code gitu ya. Jadi mereka harus scan kode itu. Kemudian untuk bertanya pun kita menghindari seminimal mungkin penggunaan mikrofon bersama-sama. Jadi kita menggunakan Slido waktu itu. Nah, kemudian ketika mereka mau berkomentar juga kita mencoba untuk menggunakan Slido. Jadi kita memang mencoba touchless ya. Jadi mengurangi sebanyak mungkin kontak fisik dari masing-masing anggota. Kira-kira gitu. Jadi insya Allah sih kalau seandainya semua wisatawan dan masyarakat kita itu siap dan melaksanakan SOP ini, saya pikir Jogja cukup aman untuk dikunjungi. Gitu. Aman untuk dikunjungi. Aman, ya. Kemudian Pak Rahman dari bisnis souvenir oleh-oleh ini Pak. Gimana, Baik. Pak? Terima kasih Mas Inggi. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat-sahabat saya
abang-abang saya ini di sebelah. Jadi Abang Udi itu kenal saya sudah puluhan tahun dengan saya. Ini saudara saya, Masya Allah. Hari ini kita dipertemukan dalam satu ruangan yang cukup enak dan nyaman tentunya. Baik, kami dari pusat oleh-oleh kaos Oma Oblong Jogja T-shirt sama dengan apa yang disampaikan oleh abang-abang saya, Pak Dedi dan Pak Udi, di mana kami sudah cukup siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu yang sudah datang ke Yogyakarta. Wabil khusus untuk kesiapan pun juga menyediakan standar protokol kesehatan yang baik tentunya, sesuai dengan SOP dan harapan dari pemerintah. Terbukti Mas Inggi, dari sejak bulan Juni kami sudah berupaya semaksimal mungkin tetap mematuhi segala peraturan dan wah. Oke. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf. Jadi Jogja T-shirt itu pada sejak awal kita sudah siap, Mas Inggi. Artinya dengan demikian dari sejak bulan Juni kami sudah berencana untuk buka toko itu, buka showroom itu Bang, itu 1 Juli. Akan tetapi kami perpanjang akan dibuka dari tanggal 1 bulan Agustus besok insya Allah. Akan tetapi dari tanggal 15 Juni sampai akhir setelah diterapkannya pengumuman new normal dari pemerintah pusat tentunya itu kami sudah mulai ada kedatangan tamu. Nah, 1 mobil pribadi untuk bis belum Mas Inggi. Bus ini kita nunggu Bang Udi itu nanti ya gitu ya. Nah, terus kemudian di bulan Juli kemarin ini terhitung dari tanggal 1 sampai sekarang sampai kemarin itu sudah ada bus yang masuk. Terus untuk protokol kesehatan sendiri, Mas Inggi, saya selalu menyampaikan kepada pihak manajemen tetap harus mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Contoh, ya, kami pun juga sudah didatangi oleh teman-teman kami yang dari Asita maupun kemarin, alhamdulillah tanggapan dan responnya bagus. Tamu turun, kami langsung SOP kami di tempat kami turun, kami langsung pakai cek suhu dulu, termogan. Terus kemudian bila kedapatan tamu yang menurut standarnya 37,3 atau 37,5 itu, kami sediakan tempat khusus untuk disuruh stay di sana. Kemudian setelah tamu, kemudian kami suruh cuci tangan. Sama lah saya kira itu. Terus kemudian baru di hand sanitizer. Dan untuk kunjungan di dalam kami batasi. Kami memang batasi di mana kunjungan yang semulanya sehari itu bisa sampai 2.500 kunjungan itu ke dalam hal ini showroom kami kapasitasnya sangat besar, dan akhirnya kami punya keputusan untuk setiap kali kunjungan showroom kami hanya 100 orang jadi 100 orang itu pun dibagi lantai bawah 50, dan untuk jeda waktu kunjungan pun itu dibatasi 45 menit. Saya kira begitu aja dulu Mas Inggi.